Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau kita bisa dibilang belajar bareng sama-sama ya. Belajar bareng sama-sama untuk materi praktikum yang kita udah hampir sebulanan lebih liburan ya. Jadi ini kayak ngelanjutin materi praktikum Alpro yang sempat ketunda sebelumnya. Yang kemarin kita ketunda di pertemuan keempat, nah sekarang kita masuk ke pertemuan yang kelima yang membahas tentang materi rekursif gitu ya. Nah, rekursif itu sendiri, kalau teman-teman mungkin udah pernah dengar tentang rekursif ya, mungkin dari dasar pemrograman waktu praktikum dulu di semester yang lalu, udah sempat dibahas, tapi mungkin masih kayak mengenalkan gitu ya. Nah, di hari ini, di kesempatan kali ini, kita itu akan bahas rekursif lebih rinci gitu ya. Nah, apa sih rekursif itu gitu ya? Rekursif itu adalah sebuah teknik pengulangan yang melibatkan dirinya sendiri. Dalam materi ini, rekursif digunakan dalam sebuah fungsi. Oke, yang harus kita garis bawahi apa ya? Yang harus kita ambil gitu ya. Kata kuncinya adalah rekursif ini adalah sebuah fungsi yang melibatkan dirinya sendiri dengan menggunakan sebuah teknik pengulangan gitu ya. Itu kalau kita simpulkan gitu. Jadi rekursif itu sebuah fungsi yang dia menggunakan teknik pengulangan, tapi kita tidak menggunakan sintaks perulangan. Kalau sintaks perulangan kan kayak for, do while gitu ya. Kalau di rekursif ini, notabene kita gunain percabangan untuk melibatkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi kita gunain if else seperti itu untuk rekursif. Nah, rekursif itu sendiri biasanya banyak digunakan pada fungsi matematis seperti kayak faktorial, Fibonacci, dan lain-lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan di sini maksud dari fungsi rekursif akan melibatkan dirinya sendiri. Itu tuh maksudnya kayak gini. Di sini dijelaskan pada pemrograman fungsi akan mengembalikan sebuah nilai dalam rekursif. Hasil kembalian fungsi dapat berupa nilai atau operasi berikutnya dari fungsi itu sendiri sampai mencapai kondisi tertentu. Maksudnya adalah ketika kita menggunakan fungsi rekursif, dia akan terus mengembalikan nilai, dia akan terus memanggil fungsi tersebut sampai nanti nilai dari fungsi itu udah tidak terpenuhi lagi, maka fungsi tersebut berhenti. Nah, kayak gitu. Itu kalau dibilang simpelnya kayak gitu. Seperti itu. Nah, kita berikan contoh ya. Kalau biasa kadang memang kalau cuman materi itu agak susah gitu ya. Kalau kita berikan contoh faktorial, teman-teman pasti tahu kan faktorial kayak gimana. Misalnya nih, kita masukin faktorial 3 tuh berapa? Faktorial 3 adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa implementasikan faktorial ini ke dalam rekursif gitu. Nah, misal kita buat fungsi ya. Tadi kita udah tahu ya, faktorial rekursif itu adalah fungsi gitu ya. Nah, kita buat fungsi faktorial gitu. Dalamnya ada parameter n. N itu kayak angka gitu ya. Nah, di situ ada kondisi nih. Jika n sama dengan 1, return 1. Ini dikatakan sebagai basis apa ya? Acuan, patokan dari kapan berhentinya fungsi ini. Kapan berhentinya fungsi ini gitu. Nah, kemudian ada else. Else ini maksudnya adalah jika basis belum terpenuhi, maka dia akan direturn n dikali faktorial n kurang 1. Nah, yang di bold ini faktorial n kurang 1 ini adalah fungsinya. Nah, di sini ini yang dikatakan dengan rekursif pada yang dimana dia akan memanggil dirinya sendiri sampai tidak terpenuhi lagi kayak gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan memanggil dirinya sendiri. Contohnya, kita lihat proses faktorial. Misalnya kita masukin angkanya tuh 4 ya. Kita mau cari faktorial 4 gitu. Jadi nanti 4 kali 3 kali 2 kali 1 kayak gitu ya. Hasilnya 24 gitu ya. Nah, faktorial 4. Nah, kita masukin 4 nih. Kita cek nih di angkanya. Di sini 4 ya. If 4 sama dengan 1, apakah 4 itu sama dengan 1? Tidak. Berarti kita masuk ke perintah yang kedua nih. Selain itu, return n dikali faktorial n kurang 1. Jadi n-nya tadi 4 dikalikan
faktorial n kurang 1 berarti 4 kurang 1 jadi 3 gitu ya. Udah kayak gini, kalian masuk setelah itu kalian akan manggil ulang nih. Kalian manggil lagi kan fungsi ini, berarti naik lagi kalian ke atas. Dan di situ posisinya n-nya udah jadi 3 karena 4 udah dikurang 1. Kalian cek lagi 3-nya. 3 sama dengan 1? Tidak. Selain itu berarti kita masuk lagi ke yang return n kali faktorial n kurang 1. Ini tadi udah ya 4 kali. Nah, kita lagi masuk lagi di sini. N-nya jadinya 3 ya. Berarti N-nya 3 dikali faktorial 3 kurang 1, 2. Setelah itu dia manggil lagi fungsi ini. Dia manggil lagi dirinya sendiri. Dia naik lagi ke atas. Naik ke atas dia cek lagi. 2 sama dengan 1? Tidak. Maka dilakukan lagi yang ke bawah nih. Dia turun. Jadinya 2, N-nya jadi 2 di sini. 2 dikali faktorial 1 karena 2 kurang 1 sama dengan 1. Dia cek lagi ke atas. Ketika dia dapat 1, if 1 sama dengan 1, udah dapat nih 1 sama dengan 1 berarti langsung di return 1, angka 1 di sini. Jadinya nanti 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 24 seperti itu ya. Lanjut kita masuk lagi ke contoh ya. Jadi di sini kita ada studi kasus, sebuah contoh untuk mencari nilai genap ya. Misal nanti kalau misalnya kita buat program nih, kita ada kasus untuk dari ketika kita masukin sebuah angka, nanti tuh kita bakal mencari dari angka tuh ada berapa nilai genapnya. Misal nih kalau kita masukin angka 5, dari range 1 sampai 5 itu tuh ada berapa bilangan genap? Ada 2 kan, yaitu 2 dan juga 4. Nah, kayak gitu. Dalam kasus ini kita ingin cari hal yang seperti itu dengan kita mengimplementasikan kasus tersebut ke dalam sebuah rekursif gitu ya. Nah, pertama kita buat algoritmanya, nanti kemudian kita buat flowchartnya, terus nanti kita buat programnya kayak gitu. Untuk yang pertama algoritma, selalu pasti yang pertama adalah algoritma ya. Kalau kalian membuat sebuah program, otomatis kalian tuh buat dulu sketsanya gitu. Ibaratnya algoritma ini kayak sketsa atau alur dari program kalian seperti itu. Nah, untuk algoritma dari mencari bilangan genap sendiri, seperti biasa kita gunain algoritma genap, terus kita mencari nilai genap pada angka dengan menggunakan variabel n. N ini sebagai variabel angkanya nanti. Kemudian untuk bagian deklarasi, kita akan mendeklarasikan variabel n dan juga genap sebagai tipe data integer gitu ya. Kemudian untuk bagian deskripsi, nah di bagian deskripsi ini kita manggil fungsi ya, kita gunain fungsi. Karena kita mau gunain rekursif, berarti kita pakainya function. Nah di function itu kita beri nama functionnya adalah rekursif. Ini bebas ya, kalau kalian mau namain apapun juga bebas, tapi di sini saya gunainnya rekursif. Dengan parameter n-nya bertipe data integer dan genapnya bertipe data integer. Berarti dalam fungsi rekursif ini kita ada 2 parameter, n dan juga genap kayak gitu. Kemudian kita masuk ke kondisi statementnya ya. If, ketika dicek if n sama dengan 1, maka dia di return 0. Selain itu, if n dalam sini, dalam percabangan ini, kita gunain lagi sebuah fungsi ya, karena kan kita ingin mencari nilai genap ya. Kalau mau cari nilai genap itu berarti kita buat lagi sebuah kondisi, dimana dengan kondisi jika nanti n-nya itu dimoduluskan 2 sama dengan 0, maka itu adalah bilangan genap. Nah, untuk hal itu kita gunain variabel genap tadi, dimana kita akan nampung, berarti kita udah dapat nih nilai genapnya sama dengan 1, berarti kita nambah 1, berarti dari kalau nanti kondisi ini terpenuhi, berarti kita akan melakukan proses penambahan otomatis, penambahan angka 1 dari bilangan genapnya seperti itu. Kemudian di bagian di sini ada rekursif n kurang 1 genap. Ini maksudnya adalah kalian akan perintah ini dimana kalian akan memanggil kembali fungsi rekursifnya, tapi dengan kondisi n-nya itu udah dikurangin sama dengan 1. Kayak gitu. Nah, selain itu, jadi ketika n-nya dimoduluskan 2 tidak sama dengan 0, maka akan dijalankan perintah rekursif n kurang 1, genap. Berarti nggak ada proses yang terjadi dalam fungsi else ini, kecuali dia akan kembali lagi memanggil
fungsi rekursif dengan kondisi n-nya udah dikurang 1. Gitu. Kita end function, jangan lupa. Kemudian untuk di bagian ini ya udah kita udah tahu ya. Read itu input, berarti nanti kita inputinnya n. Terus nanti genapnya kita inisialisasi jadi 0 dulu nilai awalnya. Nanti outputnya tuh kita ambil dari rekursifnya, dari fungsinya ini ya. Hasilnya nanti dari fungsi ini gitu. Nah, ini algoritmanya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman lihat, nah kita nih bakal masuk ke flowchartnya gitu. Kita bakal buat sama-sama flowchartnya. Di sini kita buat baru aja ya. Kita buat baru, kita file, kita new. Kita buat baru semuanya. No. Oke. Seperti biasa tampilan Raptor seperti ini. Ada start, ada end. Nah, kalau kita ngikutin, kalau sebenarnya kalau kalian udah buat algoritma, ini udah gampang ya. Kalian udah tinggal ngikutin alurnya seperti ini gitu. Makanya pertama kita lihat dulu apa pertama nih. Sebelum kita buat fungsi, kita ada menginputkan n ya. Berarti kita masukin input, kita tarik. Kita save dulu, oke. Terserah ya. Oke. Udah nih, kita masukin, kita mau inputin n-nya ya. N-nya itu kayak angkanya gitu. Masukkan angka. Oke, baik. Angkanya tuh mau dikasih variabel n aja ya. Biar sama dengan algoritmanya. Oke, udah n nih. Kemudian kita disuruh menginisialisasi genap, variabel genap menjadi nilai awalnya itu 0 gitu. Biar nanti bisa diolah. Berarti kita pakai assignment, maaf ya kalau salah. Oke. Di sini genap itu kita inisialisasikan 0 ya awalnya. Oke, done. And then setelah itu apa nih? Nah, kita buat fungsi nih. Kita write fungsi, kita buat fungsi. Nah, dari Raptor ini kalau teman-teman belum tahu cara buat fungsi, ini kami ajarin cara buat fungsinya seperti ini. Ada tab main ini, kalian klik kanan di touchpad ataupun mouse kalian, klik kanan, terus ada di sini add procedure. Kalian klik, nanti akan muncul kotak baru seperti ini. Nah, di sini ada procedure name. Nama prosedurnya tuh kalian ingin namain apa gitu, bebas ya. Tapi kita nyesuaiin sama kayak yang di algoritma aja. Kita pakainya rekursif ya, nama fungsinya rekursif. Untuk parameter pertama kita ada n. Dengan indikasi variabelnya itu adalah inputan. Kemudian untuk parameter yang kedua itu kita ada genap. Nah, di genap ini nanti juga kita akan jadiin sebagai output ya, karena nanti outputannya itu kita ambil dari variabel genap, makanya outputnya diklik kayak gitu. Kalau udah kayak gini kita oke. Nanti bakal muncul kayak gini, kotak baru lagi. Dari ini adalah program utamanya dan ini adalah fungsinya gitu ya. Nah, buat manggil fungsinya kita masuk dulu ke main, ke program utamanya. Kita mau manggil nih fungsi ini nih, kita mau manggil fungsi rekursif. Cara manggilnya gimana? Nah, ini nih ada perintah, ada gambar call sama kayak call ya. Call itu manggil gitu ya. Jadi kita klik ini call, kita mau manggil fungsi rekursif dengan nama rekursif. Nah, cara manggilnya gimana? Ini diklik 2 kali, terus kalian masukin nama fungsinya apa. Di sini kita nama fungsinya adalah rekursif, terus parameternya itu adalah n dan juga genap. Gitu ya. Oke. Udah kayak gini, berarti nanti di sini dia nanti manggil ke rekursif ini. Oke, kita jalanin lagi untuk untuk di bagian fungsinya, fungsi rekursifnya. Kita lihat algoritmanya, lihat. Di sini ada fn sama dengan 1, berarti kita buat percabangan. Kita klik selection di sini. Nah, udah ya. Di sini kita masukin nih yang pertama nih. If n sama dengan 1, berarti kita masukin n sama dengan 1. Kalau dia sama dengan 1 berarti dia return 0. Tapi kalau dia tidak sama dengan 1, ada lagi suatu proses ya, di mana ada sebuah kondisi lagi. Nah, berarti di bagian no-nya kita masukin lagi selection. Kondisi di mana jika nanti ditemukan n dimodulus scan 2 sama dengan 0 gitu. Kalau dia yes, berarti kita masukkan sebuah proses di mana genapnya bakal ditambah sama dengan 1.
genapnya ditambah 1. Gini ya. Kemudian ada rekursif N kurang 1 genap. Berarti ini dia manggil ya. Manggil lagi fungsinya. Berarti kita pakai call. Karena kita mau manggil. Nah, manggil. Kita mau manggil rekursif N dikurang 1 genap. Nah, kayak gini. Di bagian no-nya kita lihat else rekursif N kurang 1 genap ya. Berarti kita tinggal call lagi. Kita masukin ke dalam sini. Di sini kita masukin rekursif N kurang 1 genap. Oke. Udah kayak gini. Untuk outputnya kita bisa masukin di bagian yes-nya. Jadi nanti ketika semua perintah ini udah terpenuhi semua, nanti ketika n-nya sudah sama dengan 1, maka kita akan lakukan proses output di yes-nya. Bisa di yes-nya sini. Outputnya di yes, kita mau output variabel genap. Nah, oke, kalau udah kayak gini kita jalanin ya. Coba kita jalanin outputnya, misalnya kita masukin angkanya tadi, misalnya kita coba 3 gitu ya. Berapakah hasilnya? Jeng jeng jeng. Wait. Dia bakal ngecek. Nanti aku jelasin gimana sampai dia dapat hasilnya nanti. Nah, kayak gini. Hasilnya itu adalah genapnya adalah 1 ya. Berarti dari angka 1, 2, 3 genapnya itu ada 1. Iya, bener ya, angka 2 gitu. Berarti seperti itu. Nah, untuk kalau seperti itu tuh, nah, kenapa sampai jadi 1? Kayak gini. Misalnya tadi kan kita masukin angka 3 kan ke sini. Nah, terus kita manggil ke sini, berarti posisinya nanti di sini angkanya tuh 3, di sini n-nya 3 sama dengan 1, tidak. Berarti dijalankan perintah no ya. Nah, di sini dia ngecek lagi nih. 3 dimoduluskan 2 sama dengan 0. Tidak. Berarti kita jalankan perintah no. Di bagian no ada suatu pemanggilan ulang, pemanggilan fungsi untuk memanggil dirinya sendiri, dimana dengan kondisi parameter n-nya tuh udah dikurang 1. Jadi dari 3 dikurang 1 menjadi 2. Maka dia naik ke atas dengan posisi n-nya itu sudah sama dengan 2, kayak gitu. Ketika n-nya sama dengan 2, dicek lagi nih. 2 sama dengan 1, tidak. Berarti kita jalankan lagi perintah no-nya. Kemudian dia ngecek lagi ada suatu perintah kondisional. N-nya itu, 2 itu dimoduluskan 2 sama dengan 0 nggak? Iya, sama dengan 0. Maka kita masuk ke yes-nya. Di bagian yes ada suatu proses di mana nilai variabel genap akan ditambahkan dengan 1. Karena dia telah menemukan suatu bilangan genap. Kayak gitu. Berarti tadi dari variabel genapnya nilai awalnya 0 berubah menjadi 1 karena ditambahkan 1. Kayak gitu ya. Kemudian kita manggil di bagian bawahnya lagi, kita manggil kembali fungsi rekursifnya tapi dengan kondisi n-nya udah dikurang 1. Jadi dari 2 dikurang 1 menjadi 1. Dinaik lagi ke atas. Naik ke atas, posisi n-nya udah 1. Dia ngecek lagi nih, 1 sama dengan 1 enggak? Iya. Karena 1 udah sama dengan 1, berarti proses pemanggilan fungsi itu udah selesai. Maka dia tinggal dilakukan proses output kayak gitu. Outputnya berapa? Nah, maka tadi muncul outputnya sama dengan 1 kayak gitu. Nah, kalau kalian mau masukin ini, mau generate ini ke dalam C++, kalian bisa langsung klik generate, terus kalian buka C++, terus kalian masuk. Nah, di sini kita akan lakukan proses debugging. Jadi setelah kalian generate, pasti codingan ini tidak akan 100% sukses gitu ya. Pasti akan ada errornya. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari di mana letak kesalahan dari program ini gitu. Ketika kita jalankan, ketika kita jalankan, di sini tuh ada bagian ini. Berarti tuh kita disuruh coba baca errornya. Ini ada tanda
tanda tanya ini nih nggak didapat ya, apa maksudnya? Sebenarnya di sini ini kita bisa ganti jadi tipe datanya integer. Terus ini juga kita ganti tipe datanya menjadi integer. Oke, dan lagi. Oh ya, ini kan parameter ya, jadi bukan titik koma tapi koma. Kalau jelasnya tuh kayak gini nih. Nah gini ya. Kalau mau buat, oke. Terus kita jalanin lagi, masih ada yang error. Oh iya, ini tipe datanya diganti ya, bukan tanda tanya tapi jadi integer. Kayak gini, oke. Kayak gini. Tadang. Jalan, kalau kita masukin angka 5, harusnya ini kita dapat bilangan genap itu ada 2. Harusnya ya, berarti outputnya ini harusnya 2 karena dari 1 sampai 5 tuh ada 2 bilangan genap, angka 2 sama angka 4. Bener ya, ada 2 ya. Outputnya adalah 2. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu aja sih untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, masih ada rasa kayak ingin bertanya-tanya, kalian bisa bertanya langsung kepada aspra kalian, atau kalian juga bisa bertanya lewat kolom komentar nantinya di video ini. Kalau kami juga ada salah, kalau saya ada salah dalam menjelaskan, tolong dikritik, tolong diberikan saran, tolong diberikan masukan, karena kita sama-sama belajar. Di sini saya juga belajar dan kita juga sama-sama lagi menuntut ilmu ya. Jadi posisinya, jadi kalau ada salah atau gimana, tolong saling memberikan masukan kayak gitu untuk bahan perbaikan ke depannya. Mungkin sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.